times, I know I'll be okay. Oh, I feel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Radi Channel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di Radi Channel, channel yang menyajikan tentang berbagai macam wisata religi, wisata alam, dan wisata-wisata lain yang tidak boleh Anda lewatkan tentunya. Tidak lupa saya doakan semoga Sobat Radi Channel semua tetap dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, amin, amin ya robbal alamin. Dalam video episode kedua kali ini kita akan melanjutkan perjalanan wisata religi kita, yaitu tentang Ziarah Aulia Jawa Timur di tahun 2019. Dalam video episode yang kedua kali ini kita sudah berada di kota Gresik, di mana dalam episode yang pertama kita berziarah di makam Sunan Derajat yang berada di Kabupaten Lamongan, dan saat ini kita melanjutkan perjalanan ziarah kita, yaitu kita akan melanjutkan ziarah di makam seorang waliullah, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Bagaimana keseruannya? Ikuti perjalanan saya dan teman-teman lainnya di dalam wisata religi Ziarah Aulia Jawa Timur tahun 2019. Saat ini kita sudah berada di lokasi tempat parkiran bus kendaraan peziarah makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau di Terminal Lumpur yang beralamatkan di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Terminal Lumpur adalah sebuah terminal wisata yang berada di pesisir pantai Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang dikhususkan sebagai tempat parkir bus pariwisata pengantar rombongan peziarah wisata religi makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Lokasi terminal ini tepat berada di sebelah timur komplek industri PT Petrokimia Gresik, serta berjarak 1 km sebelah utara Pasar Gresik dan Terminal Gubernur Suryo. Dari terminal ini, para peziarah harus naik shuttle atau kendaraan khusus yang disediakan oleh pengelola dengan membayar tiket untuk harga saat ini 8.500 per orang untuk pulang pergi. Nah, ini tiketnya 8.500 per wong menuju ke makamnya Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Kita menunggu perjalanan hanya puluhan menit saja dan kita sudah sampai di pintu masuk makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang beralamatkan di Jalan Malik Ibrahim nomor 52, Gapura Sukolilo Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Semoga itu sudah ini ya toh. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hah? Apa? OB. Bisa. Iya. Dari kata
Mitra di channel, saat ini kita sudah sampai di pemakaman Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berada di Desa Gapuro, Sukolilo, Gresik. Dan kami pun langsung berziarah di makam beliau. Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 13:22 waktu Indonesia Barat, bertepatan dengan hari Rabu tanggal 11 September tahun 2019. Ya hana Nabi Muhammad dalikan fadlu minallah. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah pemimpin Wali Songo generasi pertama dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Beliau wafat pada tahun 1419 dan kemudian dimakamkan di Desa Gapuro, Sukolilo, Gresik. Setelah beliau wafat, kepemimpinan Wali Songo diteruskan oleh penggantinya yaitu Sunan Ampel. Foto bayar 5.000. Oh, enggak apa-apa. Kan sambil promosi Mbak di rumah. Hanya di sini, hanya ada di sini. Setelah berziarah di makam Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, kita pun akan melanjutkan perjalanan ziarah kita untuk menuju ke makam Sunan Giri yang masih berada di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Terminal bus berziarah makam Sunan Giri yang berjarak sekitar 1 km sebelah barat daya kompleks pemakaman Sunan Giri. Para peziarah bisa naik kendaraan sepeda motor atau ojek. Selain angkutan ojek motor, angkutan wisata yang dapat ditemui peziarah untuk bisa menjangkau kawasan makam Sunan Giri adalah angkutan tradisional berupa delman. Angkutan delman ini mempunyai kapasitas penumpang antara 5 sampai 6 orang dengan durasi perjalanan selama 15 menit serta menggunakan sistem layanan pulang pergi atau PP.
Sobat Radi Channel, saat ini hari Rabu tanggal 11 September tahun 2019 pukul 15:24 waktu Indonesia Barat, dan kita sudah sampai di area pemakaman Sunan Giri di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan kita akan langsung menuju ke makam beliau untuk berziarah bersama-sama di makam beliau. Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1506. Beliau kemudian dimakamkan di Desa Giri, Kebumas, Gresik. Beliau adalah anggota Wali Songo dan pendiri Kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Kabupaten Gresik. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, dan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. Yuk lanjut. Sunan Giri memiliki beberapa nama lain, yakni Raden Paku, Prabu Satmata, Sang Hyang Hirinata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra. Malah remuk. Gimana? Dan nama Giri sendiri yang digunakan oleh Sunan Giri dalam menamakan tempat tinggalnya di Gresik itu diambil dari nama tempat ibu kota kerajaan Blambangan saat itu. Kota Giri saat ini menjadi sebuah kecamatan di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebenarnya aku bikin apa yang bakal hati. Gitu. Gitu makom. Jika bang urut madang yang melas untuk madang gue suka mulai lien yang melas suka warik lah madura sore orang penting sewarik.
Setelah dari makam Sunan Giri yang berada di Kabupaten Gresik, kita pun langsung menuju ke Pulau Madura untuk berziarah di makam seorang ulama, yaitu Syekh Khalil yang berada di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura. Dengan menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari Kabupaten Gresik, kita pun sudah berada di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura. Pada pukul 19:12 ini, kita sudah mengadakan ziarah di makam Syekh Khalil di Kabupaten Bangkalan, Madura. Dan inilah suasana saat saya dan teman-teman mengadakan ziarah di makam beliau. Setelah dari Pulau Madura, kita pun melanjutkan perjalanan atau kembali lagi ke Surabaya untuk berziarah di makam Sunan Ampel yang berada di kota Surabaya, Jawa Timur. Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Raden Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan nama Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau lahir pada tahun 1401 di daerah Campa. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Asmorokondi dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Dwarawati, istri Bre Kertabumi, Raja Majapahit. Sunan Ampel wafat tahun 1481 di Surabaya, Kerajaan Majapahit saat itu. Kemudian beliau dimakamkan di Ampel Semampir, Surabaya. Sobat Radit Channel masih di perjalanan wisata religi dalam ziarah Aulia Jawa Timur tahun 2019, di mana kita menziarah makam-makam aulia, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, dan mengunjungi tempat-tempat atau masjid yang bersejarah pula. Dan pada pagi hari ini kita sudah berada di parkiran bus berziarah makam Insinyur Soekarno yang berada di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, di mana nanti kita akan bersama-sama untuk berziarah di makam beliau. Karena lokasi makamnya masih berjarak kurang lebih 1 km, maka para peziarah untuk menuju ke sana bisa berjalan kaki atau dengan naik becak dengan tarif atau harga yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Makam Bung Karno berada di Pendogerit, Sananwetan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Awalnya hanyalah sebuah makam biasa, di mana ia dimakamkan tak lama setelah wafatnya. Sebuah museum dibangun pada akhir tahun 1970-an, dan situs ini berkembang menjadi situs ziarah politik dan religius yang dikunjungi ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya.
Makam Soekarno memiliki luas sebesar 1,8 hektar dan dibagi menjadi 3, halaman, teras, dan pendopo atau mausoleum. Pembagian menjadi 3 ini sesuai dengan kepercayaan Jawa mengenai 3 tahap kehidupan, yakni janin, kehidupan, dan kematian. Makam Soekarno sendiri terletak di samping makam-makam orang tuanya, dan batu bualam hitam yang memperingati karya Soekarno terletak di belakang batu nisan makam. Terdapat sejumlah patung dan relief yang menggambarkan jalan kehidupan Soekarno di sekeliling kompleks tersebut. Pendopo tersebut setinggi sekitar 15 meter dengan atap tembaga berlapis 3 yang dibangun dengan arsitektur Jawa. Ngapa ya kan? Dari timur memang itu sampai kanan. Pokoknya yang berwudu atau minat air, tempat wudu tempat airnya berada di samping musola. Acik loro. Dong. Selamat datang juga rombongan dari Perobohan. Lewat pintu samping kiri, ya, alas kakinya dijadikan satu saja. Dari pilih kafe. Insinyur Soekarno, atau biasa dipanggil dengan sebutan Bung Karno, lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dan beliau wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Beliau adalah seorang negarawan atau orator dan Presiden Indonesia pertama yang menjabat sejak tahun 1945 sampai 1967. Ia menjabat sebagai presiden setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama wakilnya Muhammad Hatta. Selain dikenal sebagai bapak proklamator,
Soekarno dikenal sebagai pencetus Pancasila, dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Inilah suasana makam Insinyur Soekarno saat saya bersama kawan-kawan berziarah di makam beliau. Halim, tunggu. Ayo, keluar. Sawo April 13, 22. Ya. Sobat semua, setelah kita dari Kabupaten Blitar, kita pun langsung menuju perjalanan kita untuk menuju ke Kabupaten Jombang, masih di Provinsi Jawa Timur. Dan nanti kita akan berziarah di makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Wahid Hasyim, tokoh dan ulama yang sangat masyhur di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sobat Radi Channel, saat ini hari Kamis tanggal 12 September tahun 2019 pukul 12:55 waktu Indonesia Barat. Kami pun sudah sampai di area parkir ziarah Pondok Pesantren Tebu Ireng, di mana kami pun langsung menuju ke pemakaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan Kiai Haji Wahid Hasyim, yang lokasinya masih ratusan meter dari area parkiran ini.
Sobat semuanya, di area parkir peziarah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ini juga terdapat Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan bangunan yang menyimpan koleksi dan informasi mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari terletak di kawasan wisata religi Makam Gus Dur, Desa Cukir, Kecamatan Diwak, Kabupaten Jombang. Masyarakat dapat mengunjungi museum ini secara gratis setiap hari pada pukul 08.30 sampai dengan pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki model bangunan berbentuk piramida dengan luas lahan sekitar 4,9 hektar. Pada bagian depan museum ini terdapat monumen At-Tauhid yang berhiasan tulisan Asmaul Husna. Pembangunan Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari dimulai sejak tahun 2014. Museum yang berada di area Pondok Pesantren Tebuireng ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Desember tahun 2018. Penamaan museum ini merujuk pada nama tokoh Islam yang sekaligus menjadi pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, ayo tenanan 5.000-an ayo. Bapak kenyang nih, bapak kenyang ya. Bapak ya, bapak ini 5.000. Lorong 5.000 lah orang we anak lorong aja. 2.000. Lorong 5.000 loh. Satu aja. Iya. Lorong 5.000. Pak jawab ya Bang, Pak foto nih. 5.000. Sobat Radit Channel, saat ini kita akan kembali menuju ke Jawa Tengah atau menuju ke kampung halaman kita. Namun kita nanti akan singgah dulu di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk berziarah di makam para aulia di Gunung Pring. Sobat semua, masih di hari Kamis tanggal 12 September tahun 2019
pukul 21:44 waktu Indonesia Barat, kami pun telah sampai di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan kami langsung menuju ke area pemakaman Gunung Pring Muntilan, Magelang, di mana nanti kita akan berziarah di makam Kiai Haji Raden Santri, Kiai Haji Dalhar, dan Gus Jogorekso yang berada di puncak area pemakaman ini. Dengan ini maka berakhir sudah perjalanan wisata religi Ziarah Aulia Jawa Timur tahun 2019 ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan nama. Akhirnya saya mohon undur diri. Saran dan kritik Anda di kolom komentar, dan bagi sobat yang belum subscribe channel ini, mohon untuk subscribe channel ini agar kami lebih bisa mengembangkan channel ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Radi Channel. Akhirnya saya pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.